Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat semuanya, sehingga anak-anak bisa belajar dengan semangat. Anak-anak yang soleh-solehah, marilah pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan bacaan basmalah agar ilmu yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat dan membawa berkah. Mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang masa kanak-kanak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu satu, untuk mengetahui peristiwa penting sehingga anak-anak dapat memahami kejadian-kejadian bersejarah dalam masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menjelaskan pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dapat mempelajari bagaimana beliau diasuh sejak lahir hingga dewasa. Dan yang ketiga, yaitu mengambil teladan. Anak-anak dapat meneladani sikap dan karakter mulia dari masa kanak-kanak beliau. Kelahiran sang cahaya dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, peristiwa bersejarah pada tahun 570 Masehi, tepatnya di tahun gajah, lahirlah seorang bayi istimewa di kota Mekah yang mulia. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Tempat tinggalnya di kota Mekah Al-Mukarramah. Anak-anak, tahukah apa yang dimaksud dengan tahun gajah? Tahun gajah adalah tahun ketika pasukan Abraha menyerang Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Kehidupan sebagai yatim. Ujian pertama bagi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim, tidak pernah merasakan kasih sayang ayah secara langsung. Mendapatkan hanya kasih sayang oleh ibu. Meskipun tanpa ayah, beliau tetap merasakan kehangatan dan cinta dari sang ibu Aminah. Sejak awal kehidupan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan ujian dan hikmah besar untuk calon Rasulnya. Hidup masa bersama Halimah Sa'diyah, hidup di pedalaman. Sesuai tradisi keluarga bangsawan Quraisy, bayi Muhammad SAW diserahkan kepada Halimah Sa'diyah, seorang ibu susuan dari suku Bani Sa'd. Udara segar pedesaan membuat beliau tumbuh sehat. Yang kedua, belajar kesederhanaan hidup. Dan yang terakhir, berlatih ketahanan fisik sejak kecil. Kembali ke pangkuan ibu.
Masa bahagia setelah kembali dari Halimah, Rasulullah SAW tinggal bersama Ibunda Aminah yang penuh kasih sayang. Di dalam pendidikan akhlak, Siti Aminah mendidik putranya dengan nilai-nilai mulia dan budi pekerti yang luhur. Ujian kedua yaitu setelah ibu dan ayah meninggal, namun kebahagiaan itu sangat singkat. Aminah wafat saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdullah Muthalib yang bijaksana. Setelah kehilangan ibunda tercinta, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, pemimpin terhormat suku Quraisy. Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya dan selalu membawanya ke tempat-tempat penting. Kasih sayang kakek membuat Rasulullah SAW tetap tumbuh dengan penuh perhatian meskipun kehilangan kedua orang tuanya. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad bersama paman Abu Thalib yaitu menempati rumah baru. Setelah Abdul Muthalib wafat, Nabi Muhammad diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di situ Nabi Muhammad belajar bekerja, hidup sederhana, mengajarkan beliau arti kerja keras sejak usia dini, sehingga Nabi Muhammad tumbuh kuat. Dari Abu Thalib, beliau belajar menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Lanjut, hikmah dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW yaitu mempunyai kepribadian yang tangguh. Pribadi tangguh kehidupan sederhana dan penuh ujian membentuk karakter yang kuat dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, kemandirian hidup tinggi. Kemandirian tinggi, kehilangan orang tua di usia dini menumbuhkan sikap mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir adalah penuh kasih sayang. Meskipun yatim piatu, beliau tetap dikelilingi cinta dari keluarga besar yang mengajarkan nilai-nilai mulia. Teladan untuk kita semua. Ringkasan perjalanan. Rasulullah lahir yatim, diasuh bergantian oleh Aminah, Halimah, Abdul Muthalib, dan Abu Thalib dengan penuh kasih sayang. Pesan mulia, mari kita teladani beliau untuk selalu sabar, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Semoga kita dapat meneladani kisah masa kecil Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi anak yang berbakti serta berakhlak mulia. Demikian materi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Semoga membawa manfaat dan berkah bagi anak-anak selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.